Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada akhir-akhir ini banyak sekali terjadi penjambretan, juga kecelakaan-kecelakaan. Ada ide, masukan dari saya. Sekarang ini waktunya kita berlatih, namanya adalah tenaga dalam. Nah, tenaga dalam itu berguna ketika kita dijambret, maka energi tenaga dalam itu akan keluar. Berguna juga ketika kita tabrakan atau ditabrak orang, maka dia akan bekerja. Dia akan bekerja sehingga kita tidak celaka. Ide ini sebenarnya ide yang telah lama dari saya, tapi kalau diucapkan pada waktu itu seolah-olah kok aneh ide itu. Akhirnya ide itu saya pelajari sendiri, kemudian saya kerjakan sendiri, dan alhamdulillah hasilnya Allah paring. Ketika terjadi kecelakaan, berkali-kali saya ditabrak orang, tapi alhamdulillah Allah paring aman. Ditabrak kaki, naik sepeda motor tabrak kaki saya, orangnya gulung kok menjatuh, alhamdulillah saya tidak apa-apa. Ditabrak dari depan samping, motor saya yang ditabrak, orangnya jatuh, saya tetap alhamdulillah berdiri dan sehat. Dan berkali-kali itu terjadi itu. Jadi energi itu kita latihan itu biasa-biasa saja, seolah-olah tidak ada energi itu. Kita paling hanya merasakan sehat gitu aja. Tapi ketika dalam keadaan terpaksa, terdesak, kepepet, mendadak, maka dia akan muncul. Nah, itulah yang disebut dengan tenaga dalam. Angelera mas, tenaga dalam, dinalare angel iki. Nah, coba lihat ketika orang melahirkan, dia mengeluarkan tenaga. Panjenengan pagi-pagi beol, mengeluarkan apa itu? Tenaga itu. Nah, itulah tenaga dalam itu. Tapi itu tidak dilatih. Nah, kita berlatih, melatih energi, melatih tenaga dalam. Itu nanti hasilnya badan lebih kuat, tidak mudah capek, tidak mudah sakit, tidur juga nyenyak. Keadaan terpaksa sewaktu-waktu dia akan keluar. Nah, bagaimana latihan tenaga dalam itu? Ada banyak sekali teknik tenaga dalam. Nah, ini saya ajarkan teknik tenaga dalam yang paling mudah, penggabungan antara Jawa dan Islam. Caranya gampang. Kita punggung lurus, boleh berdiri, boleh duduk. Ambil nafas dari hidung, pelan-pelan tahan di dalam perut. Kemudian kalau udah nggak kuat, keluarkan. Caranya ya ambil nafas dari hidung, tahan di dalam perut, konsentrasi aja, visualisasi. Kemudian kalau udah nggak kuat, keluarkan dari mulut, pelan-pelan. Semakin lembut, semakin bagus. Nah, itu dikerjakan pertama mungkin 3 kali atau 5 kali. Nanti lama-lama ditambah lah, 10 kali aja cukup. 5 kali sehari sekali, ambil nafas, tahan, keluarkan. Itu diulang 5 kali sehari sekali, itu udah cukup. Insya Allah nanti hasilnya badan sehat, kemudian tidak mudah sakit, tidak mudah capek, dan pada suatu hari terpaksa keadaannya, nanti Allah akan paring mewujudkan energi itu, tenaga dalam itu. Tapi syaratnya jangan digunakan untuk mencelakai orang, memukul orang dengan penuh penghayatan. Jadi jangan mencelakai orang dengan penuh penghayatan. Kalau dihayati ya udah, bisa-bisa langsung kirim ke rumah sakit atau ke kuburan itu. Jadi kita hanya untuk berjaga-jaga, bukan untuk melukai orang. Demikian sedikit masukan dari saya. Moga-moga Allah paring barokah, mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.